Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini kita akan membahas tentang Doctor Strange. Doctor Strange merupakan salah satu karakter besar di dunia komik Marvel yang lahir dari tangan dua pencipta legendaris, Stan Lee sebagai penulis dan Steve Ditko sebagai ilustrator. Kehadirannya pertama kali menghiasi dunia komik melalui Strange Tales volume 1 isu 110 pada Juli 1963. Karakter ini awalnya tidak langsung populer seperti Spider-Man atau Fantastic Four. Namun secara perlahan, keberadaannya memberikan warna baru dalam dunia superhero. Doctor Strange membawa nuansa berbeda, bukan hanya pertarungan otot atau teknologi, melainkan pertempuran dengan kekuatan magis, mistik, dan kosmik. Kehadirannya memperkenalkan para pembaca pada dunia supranatural Marvel yang sebelumnya jarang dieksplorasi. Stan Lee dan Steve Ditko merancang Doctor Strange dengan tujuan memperluas cakrawala cerita Marvel. Pada saat itu, Marvel dikenal dengan karakter-karakter yang bersandar pada kekuatan fisik, kecerdasan teknologi, atau mutasi genetik. Stan Lee ingin mencoba sesuatu yang benar-benar baru, kisah yang menyentuh wilayah mistis, spiritual, dan dimensi lain yang tidak bisa dijangkau oleh sains. Steve Ditko dengan imajinasi visualnya yang khas berhasil menciptakan dunia penuh simbolisme, ilusi, dan pandangan kosmik yang abstrak. Dari perpaduan ide ini lahirlah Doctor Strange, seorang pahlawan yang bukan hanya berjuang dengan kekuatan, tetapi juga dengan pikiran, kebijaksanaan, dan spiritualitas. Nama lengkap karakter ini adalah Stephen Vincent Strange. Sebelum dikenal sebagai penyihir agung, dia adalah seorang manusia biasa dengan profesi bergengsi, dokter bedah syaraf. Strange dikenal sangat berbakat, memiliki keterampilan bedah yang luar biasa, serta reputasi gemilang di dunia medis. Tangannya seolah diciptakan untuk pekerjaan presisi tinggi, dengan ketepatan yang mampu menyelamatkan nyawa yang tidak sanggup ditangani orang lain. Dia kaya, terkenal, dan dipandang sebagai salah satu dokter terbaik di bidangnya. Namun, kesuksesan ini melahirkan sifat arogan dan egois dalam dirinya. Dia hanya memilih pasien yang mampu membayar mahal, lebih mementingkan uang dan ketenaran daripada keselamatan manusia yang membutuhkan. Keangkuhan Strange bukanlah sekedar sifat kecil, melainkan bagian besar dari hidupnya. Dia percaya bahwa dirinya tak terkalahkan dalam dunia medis, seolah Tuhan memberikan kepadanya anugerah yang hanya dimilikinya seorang. Dia menolak kasus yang menurutnya tak layak, mengejek kolega yang dianggap kurang sepadan, dan menutup mata terhadap penderitaan pasien miskin. Semua ini membuatnya semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ironisnya, sifat egois inilah yang nantinya menjadi kunci dalam transformasi hidupnya. Sebab, kejatuhan terbesar seringkali menimpa mereka yang paling tinggi berdiri. Dan Strange, tanpa disadarinya, tengah menapaki jalan menuju kehancuran pribadinya sendiri. Kehidupan Stephen Strange berubah total setelah sebuah kecelakaan mobil yang tragis. Dalam kecelakaan tersebut, tangannya mengalami luka parah yang merusak saraf-saraf halus di jari-jarinya. Bagi orang biasa, luka itu mungkin tidak berarti akhir hidup. Namun bagi seorang ahli bedah saraf, kerusakan tersebut merupakan vonis mati bagi karirnya. Tangannya bergetar, kehilangan presisi, dan tidak bisa lagi mengoperasi. Dunia yang dia bangun dengan sombong, reputasi, kekayaan, dan kebanggaan hancur seketika. Dari seorang dokter yang disanjung, dia jatuh menjadi orang biasa yang kehilangan tujuan hidup. Putus asa, Strange mencoba segala cara untuk mengembalikan tangannya. Dia menjual aset-asetnya, menghabiskan tabungan, dan berkeliling dunia untuk mencari perawatan medis paling canggih. Operasi demi operasi dia jalani, terapi eksperimental dia coba. Bahkan dia mendatangi ilmuwan dan spesialis dari berbagai negara. Namun semua usahanya sia-sia, tangannya tetap bergetar, dan tidak ada teknologi medis yang sanggup memperbaikinya. Harta kekayaannya terkuras, sementara harga dirinya semakin terpuruk. Saat dia hampir menyerah,
Strange mendengar desas-desus tentang seorang karakter misterius yang disebut Ancient One, seorang petapa legendaris di Himalaya yang konon mampu menyembuhkan segala luka, baik fisik maupun spiritual. Dengan sisa kekayaan dan tenaga terakhir, Strange melakukan perjalanan menuju pegunungan Himalaya. Perjalanan itu penuh penderitaan, melewati cuaca ekstrim, jalan berbahaya, dan rasa putus asa yang terus menghantuinya. Namun akhirnya dia tiba di sebuah kuil kuno tersembunyi, tempat Ancient One tinggal bersama para muridnya. Awalnya, Strange datang hanya sebagai pasien. Dia tidak peduli dengan filsafat, tidak tertarik pada kebijaksanaan. Dia hanya ingin kesembuhan agar bisa kembali menjadi dokter terkenal. Ancient One menatapnya dengan bijak, dan dalam pandangan itu dia melihat lebih dari sekedar luka fisik. Dia melihat hati yang penuh keangkuhan. Ancient One menolak menyembuhkan Strange begitu saja. Dia menilai bahwa Strange tidak membutuhkan penyembuhan tangan, melainkan penyembuhan jiwa. Strange marah, merasa ditolak, dan hampir meninggalkan kuil. Namun nasib menuntunnya untuk tetap tinggal. Ketika dia menyaksikan Baron Mordo, murid Ancient One yang diam-diam dikuasai iri dan ambisi, mencoba menyerang gurunya dengan sihir gelap, Strange bereaksi spontan. Dia memperingatkan Ancient One dan berusaha menghentikan Mordo. Tindakan itu meski kecil, menunjukkan bahwa di balik egonya masih ada nurani yang peduli pada orang lain. Ancient One melihat keberanian itu sebagai tanda harapan. Dia membuka pintu bagi Strange untuk menjadi muridnya. Dengan enggan namun penuh rasa ingin tahu, Strange memulai perjalanan panjangnya dalam mempelajari sihir. Dia tidak hanya belajar mengucapkan mantra, tetapi juga mempelajari arti pengendalian diri, makna rendah hati, dan hubungan antara pikiran, tubuh, serta alam semesta. Pelatihan itu menguji batas kesabarannya. Dia yang terbiasa hidup cepat dan penuh kemewahan, kini harus berlatih berhari-hari hanya untuk mengendalikan satu percikan energi. Latihan yang dijalani Strange mencakup meditasi mendalam, mempelajari teks kuno yang ditulis dalam bahasa magis, hingga perjalanan astral ke dimensi lain. Dia harus belajar bagaimana melepaskan egonya, karena sihir tidak bisa dikendalikan oleh kesombongan. Semakin dia mencoba dengan rasa ambisi, semakin gagal dia menguasainya. Namun ketika dia mulai menerima bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari jagat raya, kekuatan itu perlahan mengalir dalam dirinya. Dari seorang pria yang dulu hanya percaya pada sains, kini Strange mulai melihat kebenaran lain yang lebih luas, yang tidak bisa dijelaskan dengan logika medis. Seiring waktu, Strange diberkahi dengan beberapa artefak mistis yang memperkuat kemampuannya. Yang paling terkenal adalah Eye of Agamotto, sebuah amulet kuno yang mampu mengungkapkan kebenaran, menyingkap ilusi, melawan energi gelap, dan memancarkan cahaya suci. Dia juga memperoleh Cloak of Levitation, jubah merah ikonik yang memiliki kesadaran sendiri dan mampu melindunginya dari serangan fisik maupun magis. Jubah itu memberinya kemampuan terbang, melayang, dan bergerak cepat tanpa perlu mengucapkan mantra. Kedua artefak ini menjadi simbol Dr. Strange, sekaligus alat penting dalam setiap pertempuran melawan ancaman supranatural. Setelah menyelesaikan pelatihan panjangnya, Strange kembali ke dunia manusia. Dia menetap di sebuah rumah besar di Greenwich Village, New York yang disebut Sanctum Sanctorum. Rumah ini bukanlah tempat tinggal biasa, melainkan benteng pertahanan mistis yang dipenuhi artefak kuno, buku-buku sihir, dan portal menuju dimensi lain. Dinding-dindingnya dijaga oleh segel pelindung, menjadikan Sanctum sebagai pusat energi magis sekaligus markas besar Dr. Strange. Dari sinilah dia menjalankan tugasnya sebagai pelindung bumi, menerima tamu-tamu aneh, dan berhadapan dengan ancaman yang tidak bisa ditangani oleh pahlawan biasa. Seiring berjalannya waktu, Strange diakui oleh dunia mistik sebagai Sorcerer Supreme.
atau penyihir tertinggi bumi. Gelar ini bukanlah simbol kosong, melainkan tanggung jawab besar. Sorcerer Supreme bertugas menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dimensi lain, memastikan kekuatan kosmik tidak menguasai bumi. Gelar itu tidak bisa diberikan sembarangan. Dia harus membuktikan diri dalam ujian berat, menghadapi ancaman yang datang dari entitas gelap, serta menunjukkan kebijaksanaan yang lebih tinggi dari sekedar kemampuan sihir. Sejak saat itu, Strange bukan hanya seorang penyihir, melainkan penjaga yang keberadaannya menentukan nasib dunia. Kekuatan Dr. Strange melampaui batas yang bisa dipahami manusia biasa. Dia menguasai berbagai disiplin ilmu sihir, manipulasi energi, penciptaan perisai mistis, teleportasi instan, perjalanan antar dimensi, hingga proyeksi astral yang memungkinkannya keluar dari tubuh fisik. Dia dapat memanggil makhluk supranatural untuk membantunya, mengusir roh jahat, bahkan mengendalikan waktu dalam skala tertentu. Selain itu, dia juga ahli dalam memanfaatkan mantra untuk menyembuhkan luka spiritual yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Semua ini membuatnya bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga tabib magis bagi dunia. Namun, Strange tidak pernah melupakan bahwa dirinya pernah menjadi seorang dokter. Pengetahuannya tentang anatomi, neuroscience, dan kedokteran modern tetap menjadi bagian penting dari jati dirinya. Dia sering menggunakan wawasan medis untuk menganalisis fenomena supranatural yang melibatkan tubuh manusia. Misalnya, ketika roh jahat merasuki seseorang, dia tidak hanya menggunakan mantra pengusiran, tetapi juga memahami dampaknya pada sistem saraf. Gabungan antara ilmu medis dan sihir menjadikannya karakter unik yang mampu menjembatani dunia sains dengan dunia mistis. Meski tampak nyaris tak terkalahkan, Dr. Strange tetap memiliki kelemahan. Pada dasarnya, dia hanyalah manusia biasa tanpa kekuatan fisik super. Ketika tidak menggunakan sihir, tubuhnya dapat terluka, menua, bahkan mati seperti manusia lain. Selain itu, kekuatannya sangat bergantung pada fokus mental dan energi spiritual. Jika pikirannya goyah atau terlalu banyak menggunakan sihir gelap, dia bisa terjerumus dalam korupsi kekuasaan. Karena itu, Strange harus menjaga keseimbangan batin setiap saat. Sebab sedikit saja dia lengah, kekuatan yang dia kendalikan bisa berbalik menghancurkannya. Dalam perjalanannya sebagai Sorcerer Supreme, Strange menghadapi musuh-musuh tangguh yang tidak kalah berbahaya dibanding entitas kosmik lain. Musuh utamanya adalah Baron Mordo, mantan murid Ancient One. Mordo dipenuhi rasa iri dan ambisi untuk menguasai sihir, tetapi berbeda dengan Strange yang akhirnya belajar rendah hati. Mordo memilih jalan kegelapan. Pertarungan keduanya bukan sekedar duel kekuatan, melainkan juga bentrokan filosofi antara sihir yang digunakan untuk melindungi dan sihir yang digunakan untuk menguasai. Selain Mordo, Strange juga harus berhadapan dengan Dormammu, penguasa dimensi gelap. Dormammu bukanlah sekedar penyihir, melainkan entitas kosmik dengan kekuatan nyaris tak terbatas. Dia mengincar bumi karena planet ini menjadi titik penting dalam keseimbangan dimensi. Pertarungan Strange melawan Dormammu seringkali berlangsung dalam skala kosmik. Dengan taruhannya bukan hanya nyawa manusia, tetapi keberlangsungan seluruh realitas. Strange harus mengandalkan kecerdikan, artefak kuno, serta keberanian untuk melawan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Musuh lain yang tak kalah menakutkan adalah Nightmare, penguasa dimensi mimpi. Nightmare menyerang manusia melalui ketakutan terdalam mereka, memenjarakan jiwa-jiwa dalam dunia mimpi yang penuh teror. Untuk mengalahkannya, Strange harus masuk ke ranah mimpi, di mana hukum realitas biasa tidak berlaku. Pertarungan melawan Nightmare menuntutnya bukan hanya kuat secara sihir, tetapi juga berani menghadapi bayangan gelap dalam dirinya sendiri. Ada pula Shumagorath, makhluk purba bertentakel yang berasal dari dimensi lain.
Entitas ini digambarkan sebagai salah satu makhluk tertua dan paling berbahaya dalam multi semesta. Shumagorath berusaha menguasai bumi dengan cara memasuki pikiran manusia, mengendalikan mereka, dan merusak struktur realitas. Menghadapi Shumagorath adalah ujian bagi Strange, karena setiap pertarungan menguras hampir seluruh energi mistiknya. Bahkan terkadang, untuk mengalahkan Shumagorath, Strange harus mengorbankan sebagian dari dirinya sendiri. Untungnya, Strange tidak pernah benar-benar sendirian. Dia memiliki sekutu setia bernama Wong. Wong awalnya ditugaskan sebagai pelayan dan penjaga, tetapi dalam perjalanan waktu, dia menjadi sahabat sekaligus tangan kanan Strange. Wong terlatih dalam seni bela diri, disiplin, serta memiliki pengetahuan luas tentang tradisi kuno. Dalam banyak pertempuran, Wong bukan hanya melindungi Strange, tetapi juga menjadi orang yang menegakkan kedisiplinan, mengingatkannya agar tidak terjerumus dalam kesombongan baru. Wong juga berperan penting dalam menjaga Sanctum Sanctorum. Ketika Strange sibuk melawan ancaman dari dimensi lain atau sedang dalam proyeksi astral, Wong lah yang memastikan bahwa markas mereka tetap aman dari penyusup atau serangan mendadak. Lebih dari sekedar sekutu, Wong adalah simbol persahabatan sejati. Dia tetap setia meski mengetahui hidup bersama Sorcerer Supreme berarti selalu berada di ambang bahaya. Selain Wong, Strange juga memiliki hubungan mendalam dengan Clea, seorang penyihir dari Dark Dimension. Clea adalah keponakan Dormammu, tetapi memilih jalan yang berbeda dari pamannya. Dia mengagumi keberanian Strange dan akhirnya menjadi murid sekaligus pasangan cintanya. Bersama Clea, Strange tidak hanya memiliki sekutu yang setara dalam kekuatan, tetapi juga seseorang yang memahami beban berat sebagai penjaga dimensi. Hubungan mereka rumit karena latar belakang Clea yang terkait dengan musuh besar Strange. Tetapi cinta dan kesetiaan Clea membuatnya menjadi salah satu karakter paling penting dalam hidupnya. Kehidupan Dr. Strange tidak hanya terbatas pada dunia mistik. Dia juga beberapa kali terlibat dengan pahlawan lain di bumi. Dalam beberapa kesempatan, dia bergabung dengan Avengers. Meskipun perannya tidak permanen, dia lebih sering berfungsi sebagai penasehat magis, memberikan wawasan tentang ancaman supranatural yang tidak dipahami oleh anggota Avengers lain. Kehadirannya membuktikan bahwa bahkan tim sekuat Avengers tetap membutuhkan kebijaksanaan seorang Sorcerer Supreme. Salah satu tim yang lebih erat dengan Dr. Strange adalah Defenders. Tim ini terbentuk bukan sebagai kelompok resmi dengan struktur organisasi seperti Avengers, melainkan kumpulan individu dengan kekuatan unik yang bersatu menghadapi ancaman besar. Anggotanya antara lain adalah Hulk, Namor the Submariner, dan Silver Surfer. Masing-masing memiliki karakter yang kuat dan seringkali sulit diatur. Namun Strange berhasil menjadi pemimpin yang menyatukan mereka. Dalam Defenders, Strange berperan sebagai otak strategi. Hulk membawa kekuatan fisik. Namor mewakili kerajaan bawah laut. Silver Surfer membawa kekuatan kosmik. Sementara Strange memberikan arah melalui kebijaksanaan dan sihir. Kombinasi ini menjadikan Defenders tim yang tidak konvensional, tetapi sangat efektif ketika bumi menghadapi ancaman yang tidak bisa diatasi oleh kelompok lain. Strange juga membentuk kelompok yang disebut Secret Defenders. Berbeda dengan Defenders asli, kelompok ini memiliki anggota yang selalu berganti sesuai misi. Kadang dia merekrut Wolverine, kadang Spider-Man, bahkan beberapa karakter mistik lain. Fleksibilitas ini memungkinkan Strange menyesuaikan kekuatan tim dengan ancaman yang dihadapi. Konsep ini menunjukkan betapa luas jaringan Strange di antara para pahlawan Super Marvel, serta betapa pentingnya perannya sebagai penyatu kekuatan dari berbagai latar belakang. Meski demikian, Strange tetap lebih sering digambarkan sebagai sosok penyendiri. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Sanctum Sanctorum, membaca buku-buku kuno, meneliti artefak magis, dan melakukan meditasi untuk menjaga keseimbangan.
Karakternya bukan tipikal pahlawan yang selalu tampil di keramaian, melainkan pelindung yang bekerja dalam bayangan, memastikan ancaman terbesar tidak pernah mencapai dunia manusia. Filosofi hidup Dr. Strange berkembang dari pengalaman pahitnya. Dia menyadari bahwa kekuatan besar bukanlah anugerah yang bebas digunakan, melainkan tanggung jawab yang berat. Dia belajar bahwa kesombongan pernah menghancurkan hidupnya, dan jika dia mengulanginya, kali ini taruhannya bukan hanya dirinya, tetapi seluruh dunia. Karena itu, dia selalu mengedepankan kebijaksanaan sebelum menggunakan kekuatan, meski kadang hal itu berarti harus membuat pengorbanan pribadi. Strange sering merenungkan kesalahannya di masa lalu sebagai dokter. Dia pernah menolak pasien yang tidak mampu membayar, dan kenangan itu membayanginya seumur hidup. Kini, sebagai Sorcerer Supreme, dia berusaha menebus dosanya dengan melindungi siapa saja, tanpa memandang status atau latar belakang. Sifat sombongnya masih sesekali muncul, tetapi dia berusaha mengendalikannya. Justru pergulatan internal inilah yang membuatnya manusiawi dan relatable bagi pembaca. Dalam perjalanan panjangnya, Dr. Strange berfungsi sebagai jembatan antara dunia manusia dan dimensi kosmik. Banyak orang bahkan tidak menyadari ancaman yang dihadapinya, karena Strange menghalau bahaya itu sebelum sempat mencapai bumi. Dia bernegosiasi dengan makhluk dimensi lain, menutup portal yang bisa membawa kiamat, serta berperang dalam dunia astral yang tidak pernah diketahui manusia biasa. Semua ini dia lakukan tanpa mencari pengakuan atau penghargaan. Dari seorang dokter yang kehilangan segalanya karena kecelakaan, Strange berevolusi menjadi simbol kebijaksanaan dan pengorbanan. Dia membuktikan bahwa tragedi bukanlah akhir, melainkan pintu menuju transformasi. Dia adalah bukti bahwa kejatuhan bisa melahirkan kebangkitan yang lebih besar. Dari seorang pria angkuh yang hanya memikirkan diri sendiri, dia berubah menjadi pelindung dimensi, penjaga keseimbangan, dan guru bagi generasi penyihir yang akan datang. Itulah kisah Dr. Strange, lahir dari imajinasi Stan Lee dan Steve Ditko, ditempa oleh tragedi pribadi, ditemui oleh Ancient One, dipersenjatai dengan artefak kuno, dan dipilih oleh takdir untuk menjadi Sorcerer Supreme. Dia bukan hanya pahlawan Marvel, melainkan simbol perjalanan batin manusia, dari kesombongan menuju kerendahan hati, dari kehilangan menuju pengabdian, dari dokter yang egois menjadi penyihir agung yang berdiri tegak melawan kegelapan demi menjaga keseimbangan jagat raya. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang Dr. Strange. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.